Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan itulah yang menopang hidup kami, bahkan menopang seluruh isi dunia ini. Oleh karena itu kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami mau bergantung kepada firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk menangkapnya. Sehingga firman itu mengubah setiap hidup kami, mengubah setiap paradigma kami, sehingga kami mengerti Tuhan dari cara pandang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan membahas dengan tema Glory of the Word, yang artinya adalah kemuliaan firman. Mulia adalah satu sifat saudara. Kemuliaan itu adalah satu keberadaan. Keberadaan itu adalah apa yang ada dan menekankan segala sesuatu yang ada. Nah, oleh karena itu saudara, firman Tuhan itu mempunyai keberadaan yang mulia. Mempunyai keberadaan yang mulia. Bahkan dikatakan saudara, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga waktu Allah menjadikan dunia ini, Dia berfirman, maka apa yang tidak pernah ada menjadi ada. Kalau manusia saudara, dia menciptakan dengan bahan baku yang sudah ada. Tetapi waktu Tuhan menjadikan dunia ini dari benar-benar yang tidak ada menjadi ada. Nah saudara bisa bayangkan, firman Tuhan yang kita dengar itu yang mencipta. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri saudara. Jadi saat kita membaca firman, mengimani firman Tuhan saudara, itu sama kita sedang saudara mengimani Tuhan yang berbicara kepada kita. Contohnya saudara, waktu Tuhan mengatakan jadilah, maka itu adalah keinginan Tuhan untuk menjadikan segala sesuatunya. Seperti halnya saudara, saya katakan kalau Bapak tidak boleh pergi ke tempat itu adalah keinginan saya supaya Bapak itu tidak pergi. Nah begitupun halnya firman Tuhan saudara. Apa yang tertulis ini adalah Tuhan sendiri, hati Tuhan, keinginan Tuhan, pikiran Tuhan. Dan kalau itu kita tangkap, kita percaya, apa yang tidak ada akan menjadi ada. Apa yang buruk akan menjadi baik, saudara. Nah hari ini kita akan melihat atau kita akan belajar mengenai 4 poin. Apa kekuatan dari firman itu sendiri? Apa kehebatan dari firman itu, saudara? Poin pertama adalah firman itu mendatangkan upah. Di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi saudara, kalau kita taat kepada firman, maka firman itu akan mendatangkan balasan. Apa balasannya? Adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita meremehkan firman, maka upahnya juga buruk saudara. Saudara lihat Adam dan Hawa, waktu dia tidak mentaati perintah firman, pada saat itu Allah mengatakan, jangan kamu makan,
maka kalau kamu makan, kamu akan mati. Dia meremehkan firman, dia tidak taat kepada firman. Sehingga yang terjadi saudara, dia jatuh. Lalu dia diusir dari Taman Eden. Tetapi sebaliknya kalau kita melakukan firman Tuhan, ganjaran orang yang rendah hati adalah kehormatan, kekayaan, dan kemuliaan saudara. Maka itu akan menjadi upah kita. Saya kenal satu bapak, saudara kenal baik. Ya. Orang ini saudara dia percaya Tuhan tetapi ya setengah-setengah gitu. Dia suka belajar dari agama A, agama B. Dia percaya ada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari seperti orang yang tidak bertuhan. Jadi dia tahu kalau Tuhan ngajarnya baik seperti ini, tetapi saudara di dalam kehidupannya dia melawan. Dia meremehkan. Bahkan ada satu ketika waktu kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya di Kopitiam, ada sekitar 6-7 orang. Bapak ini yang cerita sama saya. Mereka lagi cerita tentang Tuhan, saudara. Lalu bapak ini mengatakan, saya mau taruhan dengan kalian. Dan saya mau taruhan dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada, dalam waktu 1 minggu ini, Tuhan akan buat sesuatu di dalam hidup saya yang saya ini tidak pernah pikirkan. Artinya menantang Tuhan, saudara ya. Bisa bikin dia sakit, bisa bikin dia bangkrut, bisa bikin dia apapun. Jadi bukan sesuatu yang positif, tapi dia menantang secara negatif, saudara. Seketika itu juga, saudara, teman-temannya itu 6-7 orang diem, silent, gak ada yang ngomong, saudara. Karena ini gak main-main ucapan. Dia katakan kalau memang Tuhan ada 1 minggu ini Tuhan tunjukkan sesuatu terjadi di dalam hidup saya. Kalau tidak terjadi, Tuhan itu tidak ada. Dan saya lebih hebat dari Tuhan. Bayangin. Orang langsung diam semua, saudara. Gak ada yang berani ngomong. Singkat cerita, saudara, 1-2 hari berlalu. Bapak ini kumpul lagi di Kopitiam itu, lalu sorenya pulang, saudara. Ini dia cerita, dia bawa motor. Entah bagaimana harusnya pulangnya ke arah jalan itu, tapi dia bisa nikung ke tempat lain, saudara. Di tempat lain itu melewati toko temannya yang lain, lalu dipanggil. Pak, datang sendiri, kemari, mampir sebentar. Dia mampir, saudara, ke sana. Kebetulan kaki dari bapak ini sakit. Pincang jalannya. Nah, teman dari tokonya itu lagi ada orang lain yang datang bertamu. Kenapa kaki kamu? Kemungkinan nih asam urat nih katanya. Oh, gampang-gampang sini. Saya pijitin. Bapak ini bilang jangan, ini nggak boleh sembarangan pijit loh. Asam urat itu bukan dipijit, saudara. Tetapi karena bagaimana dipaksa, akhirnya ditekanlah dengkulnya, diurut. Wah, sampai teriak-teriak. Gak apa-apa, saya jamin besok sembuh. Pulang bapak ini ke rumah, besok pagi nggak bisa jalan, saudara. Bengkak kakinya, betisnya ini segede paha, saudara. Sakitnya di dengkul. Gak bisa jalan ke toilet pun harus merangkak, saudara. Dia baru ingat perkataan 2-3 hari yang lalu. Dia menantang Tuhan. Nggak sampai di sana. Dia pergi ke rumah sakit, diantar oleh anak-anaknya, saudara. Dokter bilang ini gampang, gak masalah, kamu makan obat, tinggal di sini paling lama 5 hari. 5 hari berlewat, saudara, gak sembuh juga. Dokter ini mulai bingung. Dokter ini ahli bedah, dokter senior. Bagi dia ini kerjaan, ya sehari-hari dia, saudara, udah gak susah. Sampai dia ngomong, ini saya bingung, baru ketemu kali ini, obat sudah saya 5 hari ini saya campur begini, saudara, kasih yang terbaik, kalau dari sini penyakitnya begini, kasih, semua nggak bisa. Singkat cerita, bapak ini waktu malam, sudah sakitnya nggak ketulungan, dikasih rasa sakit pun, painkiller pun nggak selesai masalahnya.
Sampai kepala ini dia bilang putar-putar saudara. Sampai satu ketika dunia ini yang dia lihat ini jadi gelap. Pss. Lalu Tuhan tunjukkan neraka. Dia tunjukkan saudara ada orang yang berhamburan di neraka itu, ya. Ada setan atau iblis dengan tombak. Ini mohon maaf saudara. Dia tusuk dari belakang ini saudara sampai ke mulutnya. Keluar tombaknya yang kayak keris itu. Tapi nggak mati orangnya. Lalu dipanggul begini saudara. Diputar-putar seperti sate katanya. Bukan sampai di sana. Ini dia keadaan bukan mimpi saudara, benar lihat lagi mandang begini tapi seperti penglihatan. Penglihatannya itu kan bukan tidur. Seperti Abraham di siang bolong melihat bintang gitu. Dia menengok ke sebelah sana, dia lihat ada bundelan api, lalu orang dipegang begini, saudara kakinya mengapit gentong ini dengan bara, keluar asap, saudara. Dan orang itu nggak bisa mati. Dan orang yang tadi dipangguli satu-satu dibawa ke sana, ditempelkan ke tongnya. Sampai orangnya itu keluar asap katanya, nggak bisa mati. Di situ langsung dia berteriak, ampuni saya Tuhan. Dia mau balik itu, dia mau balik penglihatannya itu nggak bisa. Dia mau balik saudara. Akhirnya dia berteriak, ampuni saya Tuhan. Saya sudah menantang Tuhan dan saya mengaku salah, saya mau bertobat. Langsung set hilang saudara. Langsung kepalanya yang putar itu langsung ini berangsur-angsur hilang. Dan yang luar biasanya, kaki yang sudah dibolongin tadi operasi saudara, nggak lama-lama, 2 hari langsung kering. Dan dokter bilang, ini saya nggak pernah temukan. Ini kesaksian hidup saudara. Bapak ini saya kenal dekat sekali. Inilah saudara, kalau kita meremehkan Tuhan, menantang Tuhan, yaitu firman itu adalah Tuhan sendiri, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan engkau akan menanggung akibatnya. Jadi bukan Tuhan yang mencelakakan loh saudara, tetapi kita yang menantang, kita yang melawan saudara. Contoh, kalau orang sudah dilarang untuk main judi, mabok-mabokan, nanti kalau kamu lakukan itu kamu bisa bangkrut, rusak hidupnya. Sudah diperingatin, tapi dia tetap lakukan. Akhirnya hidupnya rusak, hidupnya tidak menjadi baik. Apakah itu kesalahan orang sekitarnya? Kesalahan orang yang memperingatkannya? Apakah orang itu mengutuk dia? Tidak saudara. Tetapi karena kita tidak melakukan perintahnya, sehingga kita menanggung akibatnya. Tetapi sebaliknya, orang yang merendahkan dirinya, orang yang merendahkan hatinya, maka ganjarannya adalah kehormatan, kekayaan, dan kemuliaan. Tergantung kita saudara. Tergantung kita. Mau melakukan atau melawan. Firman mendatangkan upah. Bisa baik, bisa buruk. Yang kedua, firman itu adalah GPS kehidupan. GPS adalah Global Positioning System. Sistem di mana saudara memberitahu keberadaan kita. Posisi kita di mana secara global. Saya orang Jakarta. Saya nggak tahu jalan Surabaya. Tapi kalau selama saya punya GPS saudara, saya bisa kemana saya mau pergi. Di dalam Mazmur 119 ayatnya ke 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara, firman Tuhan itu seperti GPS kehidupan.
Firman Tuhan itu terang, saudara. Kalau kita manusia bisa melihat sejauh mata kita melihat. Kita bisa menghitung sejauh pikiran kita bisa menghitung. Itu manusia. Tapi firman Tuhan itu saudara bisa melihat masa depan. Bahkan dia bisa mencipta. Nah, oleh karena itu firman Tuhan guidance kita. Karena dia tahu yang di ujung sana yang terbaik. Kita ini cuma bisa melihat sejauh mata kita melihat. Mengukur sebisa kita bisa mengukur, saudara. Firman Tuhan tahu masa depan. Jadi kepandaian kita, panca indera kita, mata kita, saudara nggak cukup. Kalau kita mau melihat sesuatu atau menilai sesuatu. Karena firman adalah pelita. Contoh saudara begini. Saudara dan saya punya mata yang sehat. Ya, saya udah minus, tapi ada orang yang nggak minus. Matanya sehat. Saya mau katakan kalau tempat ini gelap, tidak ada cahaya matahari, tidak ada penerangan, bisa jalan nggak? Nggak bisa, saudara. Makanya firman itu dikatakan pelita. Panca indera kita, kepandaian kita itu nggak cukup. Sejauh mata kita bisa melihat, disitulah kita berjalan. Tapi selama kita tidak ada matahari atau penerang, saudara nggak akan pernah bisa jalan. Bahkan saudara, saya mau katakan, ini sedikit ekstrim nih. Sekalipun mata atau panca indera kita tidak bisa melihat, tapi kalau ada terang, itu masih bisa membantu kita untuk berjalan. Luar biasa nggak, saudara? Itu firman Tuhan, saudara. Makanya saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Akan mempermalukan orang pandai. Akan mempermalukan orang-orang di dunia ini, saudara. Saya pernah lihat di medsos. Ada orang kalau ngomong itu gagapnya luar biasa. Tapi nggak tahu dia punya jet pribadi, saudara. Mungkin saudara pernah lihat lah. Orang yang suka foto-foto sama pejabat-pejabat, jenderal-jenderal, yang kalau ngomongnya gagap. Pernah lihat dia. Kelihatannya bodoh, saudara. Tapi orangnya cukup humble, cukup tahu cara bagaimana bergaul. Jadi kalau ngomong, kita tapi bukan dibuat-buat, itu memang dia, saudara. Tapi punya jet pribadi loh. Punya sport car, saudara. Saya tidak mengarahkan saudara ke hal-hal itu. Tetapi yang saya mau katakan, itu sebagai contoh. Orang yang bodoh, orang yang gak pandai, saudara, tetapi juga bisa diberkati. Ada satu cerita begini, orang buta, artinya panca inderanya kan gak berfungsi. Dia setiap malam keliling jalan, saudara, bawa lampion, lentera, berjalan. Terkadang dia berhenti di satu tempat, lalu orang mulai bertanya. Karena lihat dari gerak-geriknya kan orang tahu ini orang buta. Ya, orang buta, orang bisa lihat. Sehingga saudara, satu ketika orang mulai bertanya, "Pak, mohon maaf, Bapak ini kelihatannya buta ya?" Dia bilang, "Iya." "Lalu apa gunanya Bapak bawa lentera? Tahu nggak bisa melihat? Gunanya apa?" Dia bilang, "Ada dua kegunaan. Satu, saya bisa membawa terang, cahaya kepada orang berjalan." Jadi ini kan zaman dulu, saudara, belum ada lampu, masih pakai lampion. Yang kedua, waktu saya bawa lentera ini,
Minimal orang nggak nabrak saya. Nah dari ilustrasi ini saudara bisa lihat bahwa orang buta sekalipun panca inderanya nggak ada saudara, artinya nggak bisa melihat. Tapi kalau ada terang, masih memampukan dia untuk hidup. Apalagi kita saudara, panca indera lengkap, cukup tinggi sekolahnya, bukan orang yang bodoh, tetapi seringkali saudara yang terjadi, kita nggak ngandalkan Tuhan.